Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Oke, sudah jelas. Ya, Sudah cukup itu. Sudah jelas bahwa siapa nubuatan tentang siapa itu yang terakhir, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes selesai, oke. Jadi kevakuman panjang sekali. Sampai sekarang mereka masih menantikan Nabi. Mereka hanya punya Rabi, tapi tidak punya Nabi setelah Nehemia dan Ezra. Mereka punya pembela iman yang namanya Yudas Makabeus dan saudara-saudaranya. Itu sangat jelas. Teman-teman, maaf ya, saya agak lagi 15 menit harus punya kegiatan. Iya, saya mau menanyakan ini sudah beberapa hari saya menunggu ini jawaban dari Pater bagaimana kondisi yang ini ya. Begini Pater. Bahwa apakah menjamin orang masuk surga kalau paham atau mengerti atau menerima Tritunggal? Apakah itu dijamin masuk surga? Apakah Tritunggal menjamin? Kalau tidak ke Tritunggal cuma percaya Yesus saja, apakah itu kalau percaya Yesus masuk surga, apakah Tritunggal itu menjamin masuk surga? Itu pertanyaannya ke situ. Ini narasinya harus dibagi mana? Ini saya berusaha untuk saya mengerti. Saya minta saya sudah mengerti. Mau saya masuk. Engkau tahan. Ini barang siapa menerima Bapa, menerima juga anak dan Bapa dan anak pada saat yang sama, tanpa mempedulikan persoalan apakah itu teks original atau tidak, itu ditambahkan oleh gereja atau tidak. Kalau engkau buka 1 Yohanes, engkau buka dulu surat 1 Yohanes 5 ayat 7. Siapa yang memberikan kesaksian di surga? Saya bantu baca Romo. 1 Yohanes, surat ya, bukan Injil. 1 Yohanes 5 ayat 7. Siapa yang memberi kesaksian di surga? Tanpa mempedulikan persoalan teks original atau tidak. Kita lihat yang penting ada dalam kitab suci. Oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Musafir, ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kalau engkau masuk ke dalam pengadilan, engkau butuh saksi? Pembelaanmu terhadap seorang hakim? Iya, paham. Ayat Jadi, itu mengatakan apapun itu, ya pengakuan tentang 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan itu mereka ada menjadi situ, saksi untukmu. Dan saksi itu penting sekali di dalam sebuah penghakiman. Mereka adalah hakim, mereka adalah saksi. Saya paham poinnya. Berarti narasi yang mengatakan menampikan Tritunggal itu, ya betul. Barang siapa tidak menerima kamu, tidak menerima aku. Barang siapa tidak menerima aku, tidak menerima Dia yang mengutus aku. Itu jawabannya. Oke. Dapat. Oke, sekarang kita pakai 2 Yohanes 1 ayat 9. Dodo, narasi kosong. Engkau nih, Dodo. Tambah L di belakang, Dodo. Omong kitab suci ini, omong kitab suci, bukan omong yang lain. Bilang bagaimana dodol. Lagi-lagi dodol datang. Tolong dibaca, 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi... Tahan dulu. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, lanjut, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Tidak memiliki Allah. Titik. Lanjut sedikit.
Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, musafir. Berarti barang siapa tinggal di dalam Kristus, dia memiliki bapa dan memiliki anak. Terserah kalian. Dimengerti, dipahami. Makanya ketika Paulus mengajarkan Sebab kita narasi menyalami, yang ketika Paulus mengajarkan kita menyalami, salam kita harus salam Tritunggal. 2 Korintus 13:13. 2 Korintus ayat 13, pasal 13. 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, Ya. 2. dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berapa orang yang menyertai kita? Berapa pribadi yang menyertai kita, musafir? Kalau begitu, kalau kita ke surga, mereka tinggalkan kita? Berapa pribadi yang menyertai kita di situ dalam salam itu? ya jelas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang setelah semuanya, Ibrani 1 ayat 3, setelah semuanya, setelah dia melakukan pembersihan, setelah dia melakukan penebusan, Yesus kembali ke surga dan dia berada di taktanya sebelah kiri, di kursinya sebelah kiri atau sebelah kanan Bapa. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sekarang dia duduk di mana, musafir? Sebelah kanan. Kanan. Ibrani yang sama 12 ayat 22, 23, langsung 23. Siapa yang ada di surga? Sekarang Yesus sudah duduk, Ibrani 1, Yesus duduk di samping kanan Allah di taktanya. Sekarang kita lihat siapa yang ada di surga dan dia buat apa di surga. Ibrani 12:23. Dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Siapa lagi? Baca, siapa lagi yang ada di surga? Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Berarti sudah berapa orang di surga tadi, musafir? Berapa pribadi? 3 jelas. Sangat jelas 3. Dan sekarang Allah mengutus aku dengan rohnya. Teman-teman jangan naikkan karena saya lagi 10 menit ya, moderator tolong. Saya hanya jam 9 tepat, saya tidak bisa lanjutkan. Oke. Sekarang Allah mengutus aku dengan apanya? Yesaya 48:16. Yesaya 48 Tahan dulu. Baca kembali tadi Ibrani 12. Musafir, Ibrani 12 ayat 23 tadi, Bapa yang menghakimi, Yesus juga ada tidak di surga tadi? Ada. Lalu Yesus bilang Bapa di surga? Belajar baik-baiklah, Catur Wijaya. Oke, baca yang tadi saya minta tadi. Yesaya 48 ayat 16. Ayat 16. Yesus diutus oleh siapa dan dalam apa? Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ.
Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Dan sekarang Allah Beginilah mengutus firman aku. Cukup. Dan sekarang Allah mengutus aku dengan rohnya. rohnya. Musafir, engkau masuk ke Epifani. Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci. Oke, jelas, sangat jelas. Ayatnya juga saya dapat. Saya juga cari ini caranya menampol narasi itu, caranya menampolnya bagaimana ini. Dan saya dapat di sini ya, saksi ya, kita butuh saksi di sorga loh. Yaitu 3. Tapi nanti pakai Oke, oke. alasan itu bukan Paham, teks paham, original. paham. Kalau Paham, itu Pak. kamu keluarkan dari kitab suci. Takut mereka keluarkan ayat itu dari kitab suci. Iya, iya. Oke, 8 menit teman-teman. Oke. Ada waktu kah? JS, silakan. JS. Ini nama. Admin masih ada waktu kah? Ya, lagi 8 menit, silakan. Silakan. JS. Eh, saya, iya Pater, malam Pater. Yo. Saya butuh penjelasan dari Pater tentang karya karya keselamatan penyaliban Yesus. Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dia mati untuk menebus dosa manusia. Manusia, apakah manusia yang sebelum zaman Yesus yang sudah meninggal, apakah dosanya diampuni atau mereka diselamatkan atau tidak? Yesus pergi ke tempat penantian. 1 Petrus 3 ayat 18. Itu dulu. Tolong cepat Apokalips. Makanya di dalam kredo bilang turun ke tempat penantian, tapi tidak dijelaskan buat apa di tempat penantian. Oke. 1 Petrus 3 ayat 8 kamu. 18. 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, tahan dulu. Sini, Jess, jawaban. Dan dalam keadaan apa dia pergi kemana? Ya. Baca Ya, lagi betul. Apokalipsis, Banjar. Aku kenapa rem di situ? Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Oke, cukup. Itu yang penting. Dia pergi ke tempat penantian untuk memberitakan Injil. 1 Petrus 4 ayat 6. Misi namanya misi final mesianik. Pergi ke mereka yang telah meninggal sebelum kedatangannya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Supaya sama seperti kita yang masih hidup ini mendengarkan pemberitaan Injil. Yohanes 5 ayat 25. Injil. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yes, berarti Yesus harus pergi kemana?
selama 3 hari itu? Ke dunia orang Ke alam maut. alam maut, ke dunia orang mati. Alasan kedua, Mati. dia pergi ke sana karena dia pemilik kunci kerajaan maut. Dia harus buka, kalau tidak bisa diserahkan. Wahyu 1 ayat 18. Siapakah pemilik? Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena Yes, bisa itu, mengerti. Cukup. Yes, bisa mengerti. Pergi mewartakan kepada orang-orang mati, supaya mereka juga sama seperti kita mendengarkan pemberitaan Injil. Yang kedua, dia punya kunci kerajaan maut. Dan yang ketiga, Filipi 2 ayat 6 mulai. Filipi 2 ayat 6. Ayat mana Filipi? Filipi perjanjian 2 baru. ayat, ya, Filipi 2 ayat 6. Yang Lagi 2 walaupun menit, dalam lagi 2 rupa menit. Allah Oke. tidak menganggap, saya ulang, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Lanjut. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tahan dulu sini. Itulah sebabnya. Bahkan dalam keadaan manusia, dia menyerahkan dirinya untuk mati, bahkan mati di kayu salib. Dia mati nih, oke? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Garis bawahi, tahan dulu. Supaya Nama di atas segala nama, Di atas. supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang Tahan ada dulu. di bumi. Tahan Apokalipsis ini poin penting. Supaya dalam nama Yesus sebagai Allah bertekuk lututlah yang ada di langit, di surga, yang ada di mana lagi? Bumi. Di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. artinya orang yang meninggal dunia, orang mati. Ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia adalah Tuhan untuk mereka yang di surga, untuk mereka yang di bumi, dan untuk mereka yang telah meninggal, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Jess bisa mengerti? Iya, sahabat. Oke, teman-teman. Mengerti sekali. Lalu pertanyaannya, sebelum Yesus ke alam maut untuk membuka pintu masa penantian itu, apakah jiwa atau roh dari orang-orang terdahulu itu masih terjebak dalam masa penantian itu? Ya, yang namanya pangkuan Abraham atau Hades atau Seol. Ketika Yesus bangkit, mereka juga bangkit. Matius 27. Maaf ya teman-teman, Matius 27 ayat 52-53. Saya tutup dengan itu. Semua dalam kitab suci, Matius 27 27 ayat 52-53. Kalian tidak baca itu, masa persoalan. Pater, cuma kita tidak baca, Pater. Biar saya bantu kalian untuk baca. Matius 27 Iya, Pater, biar bisa bantu teman-teman yang lain juga mungkin. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tahan dulu. Tahan dulu. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal, artinya semua mereka yang meninggal sebelum Yesus, ya. Dan banyak orang mereka dikatakan orang kudus. Iya. Para nabi semua itu orang kudus. Oke, bisa mengerti? Ya, baca kembali ayat itu, penting sekali. Iya. Yeah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kata kunci teologi penting di sini.
dan sesudah kebangkitan Kristus. Baca kembali itu. Dan sesudah dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi sebelum kebangkitan Yesus, mereka belum keluar dari kubur, belum bangkit dan masuk ke kota kudus. Bisa mengerti? Bisa. Mereka masih di namanya Bisa. pangkuan Abraham. Oke? Anak-anak Luther sibuk Terima urus kasih atas persepuluhan. penjelasannya. Anak-anak Luther urus sibuk persepuluhan, urus sibuk menyerang kekatolikan, urus sibuk menyerang Paus, menyerang Bunda Maria, menyerang apa lagi, PMP, Paus, patung, sibuk. Kita ini sibuk supaya piara jiwa-jiwa kalian untuk ikut Yesus yang sebenarnya. Oke? Dodo, apa bahasanya? Aduh, tidak jelas bolak-balik. Hanya Dodo yang tidak mengerti. Jess, engkau mengerti? Ada Dodo dia bilang. Saya senang juga Dodo bilang begitu. Sudah Pater, saya sudah mengerti. Saya izin turun, Pater ya. Iya, saya izin mau turun. tutup Terima sudah kasih, 9 saya menit. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya dapat poin di sini. Terima Oke. kasih, Pater. Terima kasih, Tuhan Ya, berkati. terima kasih. Tapi Salve. sekarang Musafir, tolong engkau baca, engkau itu ada Ya, 2 ya. jam lebih, hampir 3 jam penjelasan tentang Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci di Epifani. Di YouTube saya itu hanya untuk kalian kalau memang untuk mau belajar dengan catat ayat kamu ke sana. Tolong. Kalau memang makanya saya di YouTube saya tidak kemasukan perdebatan urusan yang Katolik yang lain untuk men-sharekan sebagai evangelisasi. Tapi kalau mau belajar, kalian masuk di sana karena ada 13 kursus kitab suci, pengantar kitab suci, fase-fase kitab suci, sampai dengan wahyu dalam pengertian kitab suci. Wahyu harus dimengerti dalam 4 kunci, sabda bahagia dalam wahyu harus dimengerti dalam Baik Pater, kunci saya turun dulu historis. Pater. Ya, Jess, bentar saya jangan dulu potong. Wahyu harus dimengerti dalam kunci simbolisme, simbolik 24 simbol. Wahyu harus dimengerti dalam kunci teologis. Jadi, tolong teman-teman jangan lupa kalau kalian belajar wahyu supaya kamu jangan dibodohkan oleh yang sebelah bilang wahyu itu menakutkan. Oke? Wahyu itu harus dibaca dalam kebahagiaan. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan nubuat-nubuat ini. Ini penting sekali. Oke? Oke teman-teman, terima kasih. Siap, Romo, siap. Oke, Siap, Pater, selamat malam siap. semua. Terima kasih Tuhan banyak. memberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Minta maaf untuk yang lain yang tidak Amin. sempat naik. Oke. Yo, Ya, minta Bro. maaf ya teman-teman. Shalom-aleim. Sudah tidak Oke, sampai 1 selamat jam ini, ada 400 lebih ini. Minta maaf, saya tahu bahwa kalian mau belajar lagi, tapi hari ini hanya sampai di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.